Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bermula dari adanya kemajuan teknologi yang membuat semakin maraknya penggunaan media sosial, salah satunya TikTok, yang pada akhirnya membuka peluang bagi para pelaku usaha. Hal tersebut membuat pengusul tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul pengaruh media promosi TikTok terhadap minat beli produk di kalangan mahasiswa Kota Bandung. Pada kesempatan kali ini, ada beberapa bahasan, yaitu pendahuluan, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan biaya dan jadwal kegiatan. Kemajuan teknologi memberikan pengaruh terhadap berbagai bidang di kehidupan, salah satunya bidang ekonomi dan bisnis. Menurut data Indonesia.id, pengguna aktif bulanan TikTok di Indonesia menjadi terbesar kedua di dunia setelah Amerika Serikat, dan berdasarkan businessofapps.com, pengguna TikTok di Indonesia didominasi oleh usia 20-29 tahun. Maraknya penggunaan TikTok tersebut membuka peluang bagi pelaku usaha untuk mempromosikan produknya dan menjangkau pasar yang lebih luas. Penelitian ini bertujuan untuk melihat apakah ada pengaruh media promosi TikTok terhadap minat beli produk di kalangan mahasiswa di Kota Bandung, dan untuk mengetahui berapa besar pengaruh media promosi TikTok terhadap minat beli produk di kalangan mahasiswa Kota Bandung. Hasil penelitian ini dapat memberikan informasi kepada para pelaku usaha mengenai pengaruh media promosi TikTok terhadap minat beli produk di kalangan mahasiswa Kota Bandung, dan bagi pihak perusahaan diharapkan penelitian ini dapat memberikan masukan atau referensi dalam penggunaan media promosi dengan target pasar di kalangan generasi muda, khususnya mahasiswa. Penelitian ini penting untuk dilakukan untuk mengetahui sejauh mana pengaruh media promosi TikTok terhadap minat beli produk di kalangan mahasiswa Kota Bandung, di mana penggunaan media TikTok ini cenderung meningkat yang diiringi dengan peralihan media promosi yang digunakan oleh para pelaku usaha dari konvensional menjadi modern. Penelitian ini ditargetkan menemukan adanya pengaruh dari media promosi TikTok terhadap minat beli produk di kalangan mahasiswa Kota Bandung. Bagi ilmu pengetahuan, khususnya ilmu ekonomi dan bisnis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi pengembangan media promosi guna meningkatkan keuntungan. Luaran dari penelitian ini yaitu pengetahuan mengenai media promosi TikTok. Hasil penelitian akan dipublikasikan pada jurnal ilmiah Dikti dan dimuat dalam jurnal ilmiah yang ber-ISSN atau jurnal online Dikti. Menurut Kotler dan Keller, pemasaran adalah suatu proses untuk membangun hubungan dengan tujuan memperoleh nilai dari konsumen sebagai imbalannya. Kegiatan pemasaran salah satunya dapat dilakukan dengan promosi. Dan alat untuk menyampaikan informasi yang dipandang paling efektif yaitu melalui media sosial. Para pelaku usaha memanfaatkan media sosial, yaitu TikTok, sebagai media promosi. Minat beli adalah keinginan yang muncul dalam diri konsumen terhadap suatu produk sebagai dampak dari suatu proses pengamatan dan pembelajaran konsumen terhadap suatu produk. Teknik yang digunakan yaitu analisis regresi linear sederhana dengan model regresi Y sama dengan alfa ditambah beta 1 dikali X1 ditambah epsilon, di mana Y merupakan variabel dependen, alfa merupakan konstanta atau intercept, beta 1 merupakan koefisien regresi, X1 merupakan variabel bebas, dan epsilon merupakan galat atau error dari model. Ada beberapa asumsi klasik yang perlu dipenuhi, yaitu linearitas, normalitas, dan homogenitas varians. Selanjutnya akan dilakukan uji keberartian koefisien regresi dengan uji F, di mana jika F hitung lebih dari F tabel, maka variabel X mempengaruhi variabel Y. Dan untuk melihat besar kontribusi pengaruh yang diberikan oleh variabel X terhadap variabel Y dapat dilihat dengan koefisien determinasi atau R-square. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif di mana datanya berupa angka dan dianalisis secara statistik. Juga dilakukan dengan survei berdasarkan kuesioner yang disebarkan terhadap sampel. Tahapan pada penelitian ini ada 9.
dimulai dari pendefinisian variabel secara operasional, pembentukan skala pengukuran perancangan kuesioner, penentuan sampel survei, pengambilan data, pengolahan dan analisis data, penyusunan laporan kemajuan, laporan akhir, dan artikel ilmiah. Terdapat dua variabel, yaitu media promosi TikTok sebagai variabel X dengan indikator video, celebrity endorse, dan review. Variabel yang kedua yaitu minat beli produk sebagai variabel Y dengan indikator minat transaksional, minat referensial, minat preferensial, dan minat eksploratif. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan data primer. Sumber data primer diperoleh dari penyebaran kuesioner. Pengambilan sampel menggunakan metode simple random sampling, di mana digunakannya rumus Slovin untuk menentukan ukuran sampel minimal. Dan kuesioner pada penelitian ini terdiri dari close-ended question dengan skala 1-4. Teknik analisis data yang digunakan, yang pertama pengujian validitas dan reliabilitas hasil kuesioner, yang kedua pembuatan model taksiran regresi linear sederhana, yang ketiga pemeriksaan asumsi linearitas, normalitas, dan homogenitas, yang keempat pengujian keberhasilan koefisien regresi menggunakan uji F, yang kelima perhitungan besar pengaruh yang diberikan oleh media promosi terhadap minat beli produk. Kesimpulan dari hasil penelitian ini berupa ada atau tidaknya pengaruh dari media promosi TikTok terhadap minat beli, dan publikasi ilmiah berupa artikel ilmiah. Anggaran biaya terdiri dari beberapa jenis pengeluaran. Yang pertama, bahan habis pakai dengan besaran dana 3 juta, sewa dan jasa dengan besaran dana 600.000, transportasi lokal dengan dana 1.800.000, dan pengeluaran lain-lain dengan besaran dana 600.000. Untuk jenis kegiatan 1-3 dilakukan pada bulan pertama, kegiatan keempat dilakukan pada bulan kedua, kegiatan kelima dilakukan pada bulan kedua dan ketiga, kegiatan keenam dan 7 dilakukan pada bulan ketiga, kegiatan 8 dan 9 akan dilakukan pada bulan keempat. Ada kutipan dari Tommy Faisal di mana pemasaran terbaik tidak terasa seperti pemasaran. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.